Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM and unforgettable to Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, especially to Mr. Zainuddin. Let me introduce myself. My name is Hanifah and now I will answer some question about micro teaching. Okay, let me speak in Indonesian. Jadi pertanyaan pertama di bab 1 yaitu jelaskan latar belakang penerapan micro teaching di Unzah Genggong. Oke, sebagai universitas yang terdapat program studi kependidikan, Unzah bertanggung jawab dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Unzah adalah dengan melalui program micro teaching dan praktek pengalaman lapangan kependidikan (PPLK). Oke, pertanyaan kedua, apa pengertian micro teaching menurut Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Jadi menurut Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017, micro teaching itu merupakan pembelajaran keterampilan dasar mengajar yang diterapkan dengan latar peserta didik, kompetensi materi, dan sesi yang terbatas. Jadi pertanyaan ketiga, sebutkan 3 tujuan utama micro teaching bagi calon pendidik. Jadi tujuan utama micro teaching bagi calon pendidik ialah memberikan pengalaman nyata dalam mengajar, mengembangkan keterampilan mengajar, mengembangkan kemampuan mengajar yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana relevansi micro teaching dalam mempersiapkan PPLK? Jadi relevansi micro teaching dalam mempersiapkan PPLK itu sangatlah penting. Relevansi micro teaching dalam dunia pendidikan sendiri itu sangat kuat karena mampu menghubungkan antara teori dengan praktek, mengembangkan kompetensi profesional, serta memberikan pengalaman mengajar yang nyata. Ya, pertanyaan terakhir, mengapa micro teaching disebut sebagai real teaching meski dilakukan dalam skala terbatas? Mengapa micro teaching dibilang sebagai real teaching? Itu karena meskipun dilakukan dengan skala kecil, prosesnya mencerminkan situasi mengajar yang sebenarnya di mana mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari dan berinteraksi dengan siswa simulasi. Selanjutnya, pertanyaan dari bab 2. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 kebijakan yang mendasari implementasi kurikulum Merdeka. Ada keputusan dari Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Terus yang kedua ada keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2024. Yang terakhir ada keputusan dari Menteri Agama nomor 457 tahun 2024. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah akhir dari setiap fase, sedangkan tujuan pembelajaran adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui siswa untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi ketika kita sebagai pendidik dengan yang dididik ingin mencapai capaian pembelajaran, maka harus melalui tahapan-tahapan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ketika ingin membuat tujuan pembelajaran, kita juga harus menelaah capaian pembelajaran terlebih dahulu. Lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan langkah-langkah menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada bagaimana langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita ingin membuat tujuan pembelajaran, kita itu harus menelaah capaian pembelajaran terlebih dahulu, mempelajari capaian pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita mempelajarinya, setelah kita menelaahnya, kita perlu kita urai capaian pembelajaran menjadi tahapan pembelajaran, menjadi tujuan pembelajaran. Kita urai menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu, susun tujuan pembelajaran dalam urutan yang logis. Setelah kita menelaah, mempelajari capaian pembelajaran, kita urai menjadi tujuan pembelajaran. Setelah itu kita susun menjadi tujuan pembelajaran, dan setelahnya yang terakhir pastikan progresnya itu masuk akal. Pertanyaan nomor 4. Mengapa capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase bukan jenjang kelas?
Itu agar memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual antar pendidik dan yang dididik. Nomor 5 yang terakhir, berikan contoh komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru dalam kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan oleh guru dalam kurikulum Merdeka, yaitu ada RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua ada alat penilaian seperti rubrik, tes, observasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada dokumentasi hasil belajar. Seperti itu. Pertanyaan di bab 3. Pertanyaan di bab 3 yaitu sebutkan 5 contoh metode pembelajaran active learning yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang direkomendasikan oleh kurikulum Merdeka. Beberapanya adalah ini, yaitu diskusi kelompok kecil, di mana si peserta didik itu membentuk kelompok kecil lalu mendiskusikan suatu pelajaran. Itu studi kasus, ada simulasi brainstorming dan mind mapping. Pertanyaan yang kedua, apa? Jelaskan perbedaan project based learning dan problem based learning. Sudah jelas dari namanya, kalau project based learning berarti di situ siswa dianjurkan untuk mengerjakan suatu proyek di mana dia yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kerjanya sendiri. Sedangkan kalau problem itu pembelajaran yang berbasis masalah, di mana peserta didik itu harus menelaah masalahnya, terus mencari informasi dan solusinya, seperti itu. Lanjut, nomor 3. Apa saja keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui micro teaching? Ada beberapa keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui micro teaching. Itu salah satunya kita diajarkan bagaimana caranya membuka pelajaran, gerak-gerik mengajar, irama suara dan bahasa, kontak pandang, terus penggunaan isyarat tangan dan wajah, gaya menulis dan mutu tulisan, pemusatan perhatian kepada murid-murid, penguasaan bahan ajar, teknik bertanya, dan yang terakhir strategi menutup pelajaran. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip merdeka belajar? Nah, pembelajaran diferensiasi itu memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode materi dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, mengapa penggunaan teknologi penting dalam metode pembelajaran interaktif? Sekarang kita sudah masuk di era digital, yang mana semuanya serba digital, serba teknologi. Nah, teknologi juga dapat membantu dalam menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik, justrunya untuk peserta didik, agar tidak membosankan dan juga meningkatkan keterlihatan siswa dengan memotivasi belajar. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari bab 4. Pertanyaan pertama, apa saja persyaratan pakaian bagi mahasiswa saat praktik micro teaching? Nah, yang pastinya kita berada di naungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, karena Universitas Islam Zainul Hasan itu berada di bawah naungan pesantren. Maka pakaian yang dianjurkan yaitu yang rapi, sopan, dan sesuai dengan nilai Islami ya. Sesuai juga dengan ketentuan tata tertib micro teaching, entah itu memakai seragam atau yang pastinya almet. Pokoknya yang dianjurkan berpakaian rapi dan sopan, seperti itu. Pertanyaan kedua, jelaskan tata tertib micro teaching selama simulasi mengajar. Yang pastinya disiplin ya, hadir tepat waktu, durasi praktek itu minimal 15 menit per sesi, simulasi pembelajarannya sungguh-sungguh ya. Meskipun hanya simulasi, tapi kita sebagai pendidik harus sungguh-sungguh dalam mendidik, observasi. Siswa simulasi juga harus berperan aktif. Tidak hanya pendidiknya yang harus bersungguh-sungguh, tapi siswa simulasi juga harus berperan aktif dan sungguh-sungguh pastinya. Terus penggunaan alat bantu dilakukan dengan cara efisien. Ucapan dan sikap mencerminkan berakhlak Islami dan profesionalisme. Itu pasti. Sebagai calon pendidik, kita juga harus memiliki ucapan dan sikap yang mencerminkan berakhlak baik, juga berprofesionalisme, seperti itu. Lanjut, pertanyaan ketiga. Mengapa mahasiswa diwajibkan membuat jurnal reflektif pasca micro teaching?
Nah, agar membantu menganalisis pengalaman mengajar dan mendorong proses pembelajaran keberlanjutan. Jadi tidak hanya sampai di situ. Setelah micro teaching, kita ada jurnal reflektif, yaitu fungsinya untuk mendorong proses pembelajaran keberlanjutan. Pertanyaan keempat, bagaimana peran siswa simulasi dalam mendukung keberhasilan praktek micro teaching? Seperti tata tertib micro teaching tadi, sebagai siswa simulasi juga harus berperan aktif dan sopan pastinya ya. Pertanyaan kelima, terakhir, apa konsekuensi jika mahasiswa melanggar tata tertib pelaksanaan micro teaching? Sesuatu yang sudah diatur dan tidak boleh dilanggar seperti tata tertib micro teaching itu ada konsekuensinya tersendiri, dan ketika mahasiswa melanggar konsekuensi tersebut berarti dia sudah siap ketika mahasiswa melanggar tata tertib tersebut berarti mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi paling berat yaitu tidak lulus, dan pastinya ketika tidak lulus harus remedi. Seperti itu. Oke, yang terakhir ada bab penutup. Pertanyaan di bab penutup yaitu apa fungsi instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan ini? Nah, fungsinya adalah memberikan pedoman dan standar dalam menilai proses pembelajaran dan menjadi alat atau format untuk mengevaluasi dan memantau proses. Pertanyaan kedua, jelaskan komponen yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar. Jadi ada beberapa komponen yang dinilai oleh instrumen telaah modul ajar, diantaranya yaitu kesesuaian dengan kurikulum, kejelasan dan keterbacaan, metode pengajaran, penilaian dan evaluasi. Yang terakhir adalah sumber belajar. Oke, pertanyaan ketiga, mengapa penilaian dalam kurikulum Merdeka itu mencakup aspek formatif dan sumatif? Agar penilaian formatif sendiri itu untuk memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif itu untuk menilai pencapaian akhir siswa setelah proses pembelajaran. Kalau formatif ketika proses pembelajaran, kalau sumatif setelah proses pembelajaran. Seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana surat keterangan micro teaching digunakan oleh mahasiswa setelah lulus? Yang pastinya akan digunakan untuk melamar kerja dan sebagai bukti bahwa kita telah menyelesaikan praktek micro teaching. Seperti itu. Berarti kita sudah layak untuk menjadi pendidik. Pertanyaan terakhir, apa tujuan untuk penyusunan buku panduan ini menurut bab penutup? Nah, tujuan dari menyusun buku panduan ini adalah untuk memberikan pedoman dan sistematis, juga untuk meningkatkan kualitas pengajaran, memfasilitasi pengembangan profesional, dan memastikan keselarasan dengan kurikulum Merdeka. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.